Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bertemu dengan saya Muhammad Akil Ridho, mahasiswa S2 Pendidikan Fisika Universitas Negeri Malang. Di kesempatan hari ini, saya akan membahas tentang perbandingan antara uji sampel priority test yang menggunakan SPSS dengan menggunakan Excel. Nah, sebelum itu teman-teman semuanya, penting untuk kita ketahui apa itu priority test, uji sampel priority test. Jadi, priority test merupakan uji parametrik yang dapat digunakan pada dua data berpasangan. Tujuan dari uji ini adalah untuk melihat apakah ada perbedaan rata-rata antara dua sampel yang saling berpasangan atau berhubungan. Karena berpasangan, maka data dari kedua sampel harus memiliki jumlah yang sama atau berasal dari sumber yang sama. Misalkan, jika kedua sampel tidak saling berhubungan atau tidak memiliki jumlah data yang sama, maka nanti ujinya bisa menggunakan dengan uji independent sample t-test. Nah, itu adalah perbedaan antara uji priority test dengan uji independent sample t-test. Kemudian yang juga harus diketahui teman-teman semua, syarat dari uji sampel priority test ini adalah data harus berdistribusi normal dan juga homogen. Nah, ketika data tidak berdistribusi normal, maka kita akan menggunakan uji Wilcoxon yang merupakan analisis statistik non-parametrik. Kemudian yang juga tidak penting harus diketahui oleh teman-teman semuanya adalah pengambilan keputusan dari uji sampel priority test ini. Jadi yang pertama adalah jika probabilitas atau tingkat signifikansinya itu lebih daripada 0,05, maka data tidak terdapat perbedaan antara hasil belajar pada data pretest dan post-testnya. Tapi jika probabilitasnya atau tingkat signifikansinya kurang daripada 0,05, maka terdapat perbedaan antara data yang kita ujikan tersebut. Baik, itu ya untuk pengantarnya teman-teman semuanya. Langsung saja kita masuk ke uji coba di Excel dan juga SPSS-nya. Yang pertama kita akan melakukan uji sampel priority test itu dengan SPSS terlebih dahulu. Dan teman-teman semuanya, di sini sudah saya siapkan data. Jadi ini adalah data sebanyak 15 siswa pretest dan post-testnya. Nah, seperti biasa kita masuk ke variable view terlebih dahulu. Variable view yang pertama kita tulis saja di sini adalah pre. Kemudian yang kedua kita tuliskan post. Ini untuk membedakan antara pretest dan post-testnya. Sedangkan di label, kita tulis lengkap pre-test. Dan di sini post-test. Itu ya teman-teman. Kemudian kita masuk ke data view. Kita kopikan data yang sudah kita siapkan tadi. Yang pre-test, kita kopikan di kolom pre-test. Kemudian yang post-test kita juga kopikan di kolom post-testnya. Nah, setelah itu teman-teman semuanya, setelah data sudah kita masukkan ke data view, langkah selanjutnya adalah kita klik analyze. Nah, di analyze ini kita pilih compare means, kemudian kita pilih yang paired sample t-test. Yang pretest kita masukkan ke sini, kita pindah ini ke variabel 1, sedangkan yang post-test kita pindah ke variabel 2-nya. Ini ya. Kemudian kita klik OK. Nah, langsung muncul hasilnya teman-teman semua. Nah, di hasil ini, di tabel yang pertama ini adalah paired sample statistik, yang mana ini menjelaskan tentang statistiknya. Nah, di tabel ini kita dijelaskan tentang mean, kemudian jumlah dari data yang kita
lakukan uji, kemudian ada juga standar deviasinya. Nah, di sini kita melihat bahwa untuk rata-ratanya, min adalah rata-rata, di sini terdapat perbedaan yang cukup signifikan, di mana pretest mendapatkan rata-rata 43,93 dan posttestnya kita dapatkan 82,73. Nah, ini tabel yang pertama, yaitu tentang statistik deskripsinya, teman-teman. Kemudian masuk ke Pirate Sample Correlation. Nah, di tabel yang kedua ini, teman-teman semuanya, di sini menjelaskan tentang ada atau tidak adanya korelasi antara data yang kita ujikan. Nah, itu untuk menganalisisnya ada di sini. Sedangkan untuk Pirate Sample t-testnya ada di kolom setelahnya, ada di tabel setelahnya, mana sudah kita tahu tadi. Untuk Pirate Sample t-test pengambilan ya. Nah, pengambilan keputusannya untuk sampel Pirate t-test ini adalah jika probabilitasnya ini ya teman-teman, jika probabilitas tingkat signifikansinya kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada data pretest dan posttest. Nah, kita lihat di hasil yang tabel ini bahwa ini ya, berarti nilai signifikansi yang ini itu adalah 0,000, yang mana ini menunjukkan bahwa nilai signifikansinya kurang dari 0,05, yang menunjukkan bahwa hasil dari data yang kita uji ini memiliki perbedaan yang signifikan antara hasil belajarnya. Itu ya teman-teman, itu adalah uji sampel Pirate t-test menggunakan SPSS. Coba kita bandingkan apakah hasilnya akan sama jika kita menggunakan Excel. Langsung kita buka Excelnya teman-teman ya. Ini adalah Excelnya. Nah, untuk Excelnya teman-teman semuanya, caranya adalah yang pertama, untuk di aplikasi Excel ini, ketika kita mau menggunakan uji sampel Pirate t-test, kita klik yang data terlebih dahulu. Kita klik data, kemudian kita klik data analisis yang di sini. Nah, tunggu sebentar, kita akan dialihkan ke kolom yang seperti ini. Nah, di sini kita pilih yang sampel Pirate t-test. Nah, ini ada di bawah ya. Nih, t-test Pirate to sample for means. Kita klik, kemudian kita klik OK. Nah, untuk variabel yang variabel satu rings ini kita ambilkan yang pretest. Caranya adalah kita klik ini, kemudian kita blok yang data pretestnya, gini, kemudian klik yang ini teman-teman. Nah, selesai. Yang variabel two ring, 2 ring, kita juga lakukan hal yang sama, bedanya datanya adalah yang posttest. Klik. Setelah itu kita klik yang ini. Nah, oke, selesai. Setelah itu teman-teman, kita centang yang label. Ini, kemudian output ring ini juga kita klik. Ini, kemudian setelah itu, setelah diklik, kita taruh di sini. Ini kita klik ini, taruh nanti hasil datanya kita taruh yang ada di kolom ini. Nah, kita klik yang ini. Nah, setelah itu selesai semuanya, kita klik OK. Nah, sini sudah keluar hasilnya teman-teman semuanya. Kita rapikan terlebih dahulu agar bisa dianalisis dengan sempurna. Nah, di sini untuk E ini kita ganti saja formatnya agar menjadi angka semuanya. Caranya adalah dengan klik Home, kemudian kita ubah formatnya menjadi number. Nah, kita buat 3 angka di belakang koma. Oke. Nah, di sini kita sudah muncul hasil dari sampel Pirate t-testnya. Nah, kita lihat yang di P-nya ini teman-teman. Ini adalah nilai signifikansinya. Ini. Nah,
terlihat bahwa di tabel ini nilai signifikansinya dari data yang kita uji ini adalah 0,000, dan ini akan sama dengan hasil yang sudah kita ujikan di SPSS. Nah, ini hasilnya kan. Ini hasil uji lewat menggunakan SPSS, sedangkan ini adalah hasil uji menggunakan Excel. Ternyata hasilnya sama teman-teman. Nilai signifikansinya adalah kurang dari 0,05. Yang mana hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan terhadap data yang sudah kita ujikan. Itu. Jadi gitu aja ya teman-teman semuanya. Itu adalah perbedaan antara uji SPSS dan juga uji menggunakan Excel. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.